Kita ada di dalam khotbah berseri From Abraham to Jesus, The Gospel in Prayer. Berapa banyak saudara diberkati dengan khotbah berseri ini, amin saudara ya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai seseorang yang namanya Heman. Doa Heman di tengah kegelapan jiwa. Ini bukan He-Man ya saudara, tapi Heman ya saudara ya. Mungkin saudara nggak tahu Heman itu siapa. Nanti kita akan belajar. Dan kita akan membaca bersama-sama Mazmur 88 yang ditulis oleh Heman sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana Mazmur ini adalah Mazmur yang tergelap yang ada di dalam kitab suci kita. Dan kita akan membaca bersama-sama ya. Saya akan membaca yang genap, saudara baca yang ganjil, dan kita akan bergantian membacanya. Mazmur 88 ayat 1b sama-sama baca. 1, 2, 3. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, setiap hari siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Ayat 3. Biarlah doaku datang kepada hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu pada teriakku. Ayat 7 kita baca sama-sama lagi. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Selah. Ayat 9. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara, aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ayat 13 baca sama-sama. Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Ayat 15. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Ayat 19 baca sama-sama. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara, beginilah firman Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur kita menemukan banyak doa orang-orang yang menderita, tertekan, berkabung, menangis, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pelepasan, minta penghiburan. Hampir semua Mazmur yang berisi tangisan, saudara, atau permohonan kesesakan itu berakhir dengan nada pengharapan. Entah si pendoa mulai melihat Tuhan bekerja, entah setidaknya mereka menerima penghiburan, tapi mereka menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi Mazmur 88 ini tidak begitu, saudara. Mazmur ini berakhir dengan kegelapan, gak ada pengharapan. Bahkan ini adalah Mazmur yang dibilang adalah doa yang gak ada aminnya. Jadi doa Heman itu gak ada aminnya, saudara. Dan kata gelap itu muncul 3 kali. Ayat 7, ayat 13, ayat 19. Dan bahkan di akhir dari Mazmur 88 dikatakan kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih vulgar. Darkness is my closest friend. Jadi kalau itu bahasa asli terjemahan Ibraninya, kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kegelapan adalah sahabat karibku. Wah, doa macam apa yang berakhir dengan kegelapan menjadi sahabat karib kita? Mengapa doa seperti ini ada di dalam Alkitab, saudara? Karena begini, mungkin saudara bertanya, kenapa kok Tuhan sengaja membiarkan doa Mazmur yang gelap seperti ini ada di dalam Alkitab? Begini saudara jawabannya, karena Tuhan tahu pada satu titik dalam hidup kita, kita bisa sampai di dalam titik itu di mana kegelapan meliputi kita dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita nggak tahu kemana kita harus pergi. Kita butuh tempat untuk berdoa bahkan saat kita tidak percaya lagi. Dan Mazmur 88 ini bukan kegagalan iman, tetapi iman yang jujur. Iman yang mungkin terseok-seok, tetapi iman yang tidak berhenti percaya, tidak berhenti berdoa, meskipun seakan-akan gak ada cahaya, kegelapan. Saudara, di Gibeon Church kita bicara beberapa waktu yang lalu facing the world with gospel confidence. Tapi hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu facing the darkness in life. Facing the dark in life. Mungkin saudara ada di dalam waktu itu, atau mungkin saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi waktu itu. Saudara, sebab kegelapan tidak hanya datang dari dunia luar, saudara. Kadang kegelapan itu ada di dalam hati kita sendiri.
Saudara bisa melayani Tuhan tapi nggak merasakan Tuhan. Saudara bisa percaya doktrin tapi kehilangan hangatnya kasih Tuhan. Saudara tetap bisa hadir di ibadah seperti ini, tapi saudara merasa jauh daripada Tuhan yang saudara sembah. Dan Mazmur 88 ada ditulis untuk mengingatkan bahwa iman yang sejati bukan berarti kita selalu punya terang, tapi tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan meskipun berada di dalam kegelapan. Saudara, the Bible is a remarkable book. Alkitab itu merupakan suatu buku kitab yang sangat luar biasa. Tim Keller berkata di dalam bukunya Walking with God in Pain and Suffering, dia berkata begini, Alkitab adalah Alkitab yang realistis tentang penderitaan dibandingkan dengan buku psikologi manapun dan filsafat manapun. Saudara, tidak ada kitab suci yang sejujur Alkitab tentang penderitaan. Dia tidak menutupi luka manusia, bahkan di hadapan Tuhan air mata pun bisa jadi liturgi, saudara. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bahkan melalui Mazmur yang berakhir tanpa amin itu, kita akan melihat ada sebuah kasih karunia. Saudara, konteks Mazmur 88, Heman itu adalah seorang Lewi. Dia adalah cucu dari Lewi, anaknya Kehat atau Kohat. Jadi dia adalah imam yang ditugaskan dalam ibadah bait Allah di pada masa Daud, saudara ya. Pemimpin utama dari kelompok musisi dan penyanyi bait Allah. Dia satu kelompok sama Asaf ya. Dia dikenal sebagai penyair, pemusik rohani yang besar di antara orang Lewi. Jadi Heman ini bukan orang biasa yang sedang berduka, saudara. Dia seorang hamba Tuhan, full timer, WL, singer, penulis lagu. Tetapi justru dari orang seperti inilah muncul doa yang paling gelap di seluruh Alkitab. Para penafsir Alkitab seperti Derek Kidner menyebutnya the darkest psalm in the Psalter. Mazmur tergelap di seluruh kitab Mazmur, dan justru itu penting buat kita, sebab itu menjadi suara iman di tengah depresi, di tengah mental health problem, penderitaan mental, kehilangan iman yang panjang. Jadi Mazmur 88 menunjukkan bahwa doa yang paling gelap pun itu tetap doa di hadapan Tuhan. Keputusasaan yang diucapkan kepada Tuhan itu adalah tetap bentuk iman ya. Nah, kita akan melihat ada 4 poin hari ini. Yang pertama adalah kegelapan bisa bertahan lama. Jadi dalam hidup kita jangan kaget kalau ada kegelapan. Dan yang kedua adalah kegelapan menunjukkan kasih karunia. Kemudian yang ketiga, kegelapan itu memurnikan iman. Tapi yang keempat ada kabar baik, kegelapan itu ditebus dan diterangi oleh Injil. Dan Mazmur 88 akan menolong kita memahami bahwa Allah tidak hanya berbicara lewat terang atau terobosan, tapi Allah juga ada lewat gelap ya saudara. Nah, yang pertama, bertahan lama. Kegelapan bisa bertahan lama. Yang siap belajar katakan yes. Saudara, kadang kita berpikir kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita hidup benar, kita percaya, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita maui, atau Tuhan akan memberikan kenyamanan, Tuhan akan memberikan keterobosan. Tapi Mazmur 88 mematahkan semua asumsi itu. Jadi inti dari Mazmur ini adalah Anda bisa berdoa, Anda bisa hidup benar, namun tetap terjerumus dalam kegelapan dalam waktu yang sangat lama. Itu adalah realita dunia. Jadi ini bukan pesan populer, saudara. Jadi jangan kaget ya saudara kalau hari ini kayaknya, wah ini kok khotbahnya berat ya. Nah, jangan berpikir berat, tetapi sedang disiapkan. Saudara sedang disiapkan untuk menghadapi masa-masa itu. Tetapi ini adalah realitas perjalanan iman yang jujur. Nah, kalau kita membaca tadi ayat yang kita baca, ada 2 lapis kegelapan yang Heman alami. Kalau saudara baca di sini ayat 7 dibilang begini, telah kau taruh aku ke dalam liang kubur yang paling dalam. Itu bicara tentang ada sebuah krisis kehidupan. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Bahkan katanya Heman ini bisa saja sakit. Kemudian ayat 9, telah kau jauhkan kenalan-kenalan daripadaku. Nah, kalau saudara lihat ayat 7 dan ayat 9 ini, kegelapan yang dialami hidup Heman itu dari luar. Jadi ada 2 lapis. Yang pertama dari luar, engkau menaruh aku di lubang yang paling dalam. Ada sebuah kegelapan, penderitaan fisik, ada krisis yang dalam. Saudara, mungkin saudara bisa mengalami hal ini. Tubuhmu sakit,
saudara mengalami krisis ekonomi, saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan arah hidup, saudara kehilangan panggilan, visi pelayanan, merasa stuck di dalam musim hidup tanpa makna, gelap hidupnya. Ini yang dialami oleh Heman. Tetapi ayat 9 juga bukan hanya krisis kehidupan, dibilang kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Oh, saudara, kenalan di sini bicara tentang relasi. Mungkin ada orang yang dekat dengan saudara yang mengkhianati saudara. Orang yang saudara cintai meninggalkan saudara. Sahabatmu mungkin, anggota keluargamu atau pasanganmu. Ada konflik dalam pernikahan atau persahabatan yang membuat hati saudara jadi kesepian. Dan saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Kesepian yang menyakitkan. Mungkin saudara punya banyak teman, tapi teman saudara tidak tahu apa yang saudara sedang rasakan. Jadi ada penderitaan fisik, ada krisis hidup, tapi juga masalah relasi. Saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Jadi ini lapisan pertama. Dunia luar kita hancur. Kita nggak bisa mengendalikannya. Kita seperti Heman. Engkau menaruh aku di lubang yang paling bawah. Kita tahu Allah berdaulat. Tapi kenapa kok dia tidak mengangkat dirimu, diriku, diri kita dari lubang itu? Jadi itu lapisan yang pertama. Kegelapan yang ada di luar. Nah tapi masalahnya bukan cuma hanya kegelapan yang ada di luar, tetapi juga ada kegelapan yang ada di dalam. Dikatakan bahwa aku tertekan oleh panas murkamu. Saudara, ada saat di mana kita bisa bertahan dengan penderitaan di luar, asalkan hati kita hangat oleh hadirat Tuhan. Tapi Heman kehilangan dua-duanya. Di luar dia mengalami tekanan, di luar dia mengalami krisis hidup, tapi di dalam dia juga merasa ditolak Tuhan. Berdoa tidak merasakan apa-apa, seolah-olah doanya menabrak langit yang tertutup. Seakan-akan penghiburan rohani terasa hambar, bahkan Alkitab seakan-akan saudara baca dan tidak berbicara apapun. Mungkin saudara ada di dalam masa-masa itu. Dan seakan-akan Tuhan sedang menghukum saudara. Mungkin saudara merasa mungkin aku gak dikasihi Tuhan. Mungkin saudara kecewa sama Tuhan karena saudara merasa Tuhan tidak menepati janjinya atau saudara tidak merasa dipedulikan oleh Tuhan. Ada kekosongan rohani, tidak merasakan sukacita dalam ibadah, dalam doa. Dulu sempat berapi-api, dulu bisa menangis, sekarang ibadah biasa saja. Hidup rohani terasa mekanis tanpa kehangatan kasih Tuhan. Mungkin saudara mengalami itu. Kegelapan luar bisa menghancurkan tubuh, tetapi kegelapan yang ada di dalam itu menghantam jiwa. Inilah yang membuat penderitaan terasa begitu berat. Kalau hanya dunia luar yang runtuh itu sudah biasa. Tapi dunia yang di dalam juga seakan-akan apinya padam. Nah ini yang Heman alami. Dan kemudian ayat 10b dikatakan, aku telah berseru kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Bahasa aslinya bukan sepanjang hari, setiap hari. Setiap hari dalam waktu yang lama. Ini merupakan penderitaan yang panjang, bukan hanya seminggu, bukan hanya beberapa hari. Coba bayangkan saudara berseru, saudara berdoa setiap hari dalam waktu yang panjang, tapi gak ada jawabannya. Kira-kira saudara frustrasi atau tidak? Frustrasi. Nah saudara, kita perlu menyoroti ini saudara. Heman mengalami ini dalam waktu yang lama. Tapi yang menarik saudara, menarik ya. Heman tidak pernah berhenti berdoa. Heman tidak pernah berhenti berbicara kepada Tuhan, meskipun dia merasa bahwa Tuhan berhenti berbicara kepadanya. Saudara, mari sama-sama kita melakukan reflektif sedikit di poin ini. Saudara. Berapa banyak di antara kita yang berhenti berdoa karena kecewa Tuhan tidak menjawab. Saudara berkata, wes gak Tuhan-Tuhanan, wah percuma lah, gak ada jawaban. Saudara, di dalam Alkitab tidak ada dikatakan Heman meninggalkan imannya. Tidak ada dikatakan bahwa Heman murtad. Heman tetap dan terus berdoa. Mazmur ini ditulis untuk menolong kita memahami bahkan ketika doa kita seakan bergaung dalam ruang hampa, Tuhan tetap mendengar doa-doa saudara.
Ini adalah iman yang bertahan tanpa perasaan, saudara. Karena perasaan saudara bisa menipu. Iman yang tidak didorong oleh hasil, tapi oleh kepercayaan bahwa Tuhan tetap baik, bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Saudara, dari reflektif ini merupakan kode keras dari Mazmur 88. Artinya begini, saudara. Kita bisa berdoa. Kita bisa hidup benar. Aku sudah kudus loh Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha mengikuti jalanmu. Aku melayani Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan. Tapi masih tetap bisa mengalami atau berada di dalam kegelapan. Saudara, dunia modern tidak siap dengan konsep ini. Kita berpikir bahwa kalau kita rajin berdoa, kita punya iman yang kuat, maka hidup kita akan nyaman dan kita akan mengalami kemudahan dan kelancaran. Biasanya kalau kita berdoa, biarlah segala sesuatu dilancarkan. Kan begitu saudara ya? Saudara suka berdoa begitu ya? Dan saudara mulai marah, saudara mulai kecewa. Kenapa kok segala sesuatu gak lancar? Tapi Alkitab tidak menjanjikan jalan yang selalu lancar dan bebas hambatan. Justru Alkitab selalu penuh dengan hikmat untuk menghadapi penderitaan. Saudara, iman yang sejati tidak menghindari kegelapan atau realita penderitaan, tetapi menghadapi kegelapan dan penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Saudara, konsep-konsep dunia dan agamawi perlu kita tata ulang. Karena ekspektasi kita membentuk pengalaman kita. Saya kasih contoh ya. Kalau sudah lihat gambar ini. Ekspektasi membentuk pengalaman. Katakan sama-sama. Ekspektasi membentuk pengalaman. 1, 2, 3. Ekspektasi membentuk pengalaman. Saudara, kalau saudara sedang bulan madu ya, sedang honeymoon, saudara dikasih inilah honeymoon suite-mu. Saudara pasti apa? Wak, kan begitu saudara. Ini apa ini? Kok honeymoon suite bulan madu kok gini jelek banget? Ini kumuh, tempat apa ini untuk bulan madu? Betul saudara? Tapi saudara masuk penjara terus dibilang, ini prison cell-mu. Ini adalah sel penjaramu. Wah, saudara bilang, wah luar biasa. Lumayan ini kalau penjara seperti ini. Betul saudara? Saudara kan berpikir, wah lumayan ini homey. Oh, ada coffee table-nya, ada jendelanya. Ekspektasi menentukan bagaimana kita memandang penderitaan. Orang Kristen sering berpikir, oh aku kan anak Tuhan, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah baik, Tuhan kan baik. Maka hal buruk seharusnya tidak terjadi di dalam hidupku. Hal-hal yang gak lancar seharusnya semuanya lancar. Coba kita pikir tentang Yesus. Yesus juga anak Tuhan, anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya untuk mengalami apa? Penderitaan. Hidupnya di dunia bukan happy ending. Dan Yesus berkata, murid sama guru sama. Mengapa kita pikir bahwa kita lebih baik daripada dia? Saudara, kita sering naif terhadap penderitaan. Dan saudara tahu, naif terhadap penderitaan sama berbahayanya dengan penderitaan itu sendiri. Dan Mazmur ini mematahkan kenaifan kita dan memberikan hati yang lebih bijak. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Saudara, ini kasih kesaksian sedikit ya. Kadang-kadang kan begini ya. Saya sangat mengerti. Saya suka sekali menerima masukan gitu ya. Masukan-masukannya kan ada yang begini, kayak misalnya ada yang contoh, Pastor kami nggak ibadah dulu ya. Karena kalau misalnya kami ibadah itu anak kan berdebu, banyak konstruksi. Anak saya itu batuk-batuk. Dan saya juga alergi, jadi saya nggak ibadah dulu ya, gitu saudara ya. Ya, makanya saya bilang sama tim renovasi gitu ya, tim pembangunan, ayo cepetan, banyak orang itu nggak mau ibadah gara-gara kotor. Wah puji Tuhan saudara di sini semua tetap ibadah gitu ya saudara ya. Tapi saya mengerti, terus ada yang ngasih saya masukkan banyak gitu, Pastor masalahnya itu ya, kalau di Gibeon semuanya bagus Pastor, cuma parkirnya itu loh. Gimana kalau kita bikin Gibeon Church itu di mall? Enak Pastor, parkirnya itu enak. Wow. Saya nggak akan tanya siapa yang setuju gitu ya, nggak akan nanya gitu ya. Terus abis itu saya bilang iya benar juga ya, kita harus pikirkan segala macam. Iya nanti kita pikirkan, nanti kan yang tanah itu akan selesai dengan pembangunan, itu akan ada tambahan lahan parkir dan yang lain-lain gitu ya. Tapi saya beberapa kali, ini kesaksian pure. Saya ketemu sama beberapa orang, saya tanya sama dia. Pas dia parkir agak jauh, kenapa agak telat gitu, saya pas lagi ada di depan, terus dia datang gitu, wah Pak luar biasa, jauh tapi masih semangat. Iya Pak saya dari Malang. Loh saya setiap minggu ke sini. Wah dari Malang setiap minggu ke sini. Iya terima kasih loh Pak perjuangannya. Alah gitu aja kok diterima kasih.
Itu gampang, ada orang itu ya mau ibadah aja susah. Saya cuman drive 1,5 jam lewat tol lagi, gampang Pak. Itu kan parkirnya jauh, halah panas-panas ngini tok ayo lo gak apa-apa Pak, ini bukan perjuangan. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saya. Wah, saya bilang luar biasa ini. Kok beda sekali ya ekspektasi membentuk pengalaman, saudara. Saya ketemu sama anak orang tua rempong sekali, banyak bawa bayi, anaknya 3 sama istrinya. Saya melihat dia datang dari itu, saya salami gitu ya. Luar biasa perjuangannya. Ngomongnya gini, saudara. Perjuangan apa pastor? Ada orang di Nigeria itu loh dibunuh-bunuh. Saya kalau kayak begini ini bukan perjuangan, ini sudah normalnya satu keluarga harus beribadah bersama-sama. Saya langsung, wah ini ngerti Injil ini. Padahal mungkin istrinya atau ini gantian jaga anak mungkin lebih enak di rumah. Mungkin bisa kapan saja online. Tapi dia bilang, enggak lah, anak-anak saya perlu tahu bahwa Tuhan itu prioritas dalam hidup kita. Loh, ekspektasi membentuk pengalaman. Sedangkan ada satu lagi yang saya bukan berusaha bilang menyindir siapa-siapa, tapi ekspektasi kita tuh baru perlu sadar bahwa penderitaan sedikit di dalam kehidupan ini membentuk sebuah karakter, saudara. Waktu kapan hari hujan itu ya, waktu hujan kan becek-becek itu ya, terus saya ketemu sama beberapa orang di luar itu copot sepatu, kaos kaki dicopoti kabeh, saudara, dipesut-pesut ya, saudara ya. Saya tanya, waduh, perjuangannya luar biasa ya, gitu. Halah pastor, gini aja perjuangan. Ada orang lu jalan harus 3 jam untuk ibadah di tempat-tempat terpencil itu. Kalau gini aja kita bilang perjuangan, ini bukan perjuangan Pak. Wah, ekspektasi membentuk pengalaman, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa penderitaan, kegelapan dalam hidup kita itu sesuatu yang akan terus terjadi. Saudara mau komplain atau mau bersyukur di dalam kegelapan itu, selalu ada Tuhan di sana. Nah, ini menunjukkan kepada poin yang kedua, bahwa kegelapan bisa menunjukkan kasih karunia. Saudara, masa-masa kegelapan seringkali justru menjadi tempat terbaik untuk belajar tentang kasih karunia Allah. Bagaimana bisa? Perhatikan cara Heman berbicara kepada Tuhan. Mazmur 88 bukan ratapan yang sopan, saudara. Ini doa yang tidak sopan. Heman tidak mengontrol emosinya, dia tidak menahan lidahnya, tidak menyembunyikan amarahnya, namun semuanya diarahkan kepada Tuhan. Minggu lalu saya belajar, kita belajar ya, dunia biasanya kalau emosi dilampiaskan. Agama bilang kendalikan. Alkitab berkata apa? Bawa semua emosimu, kemarahanmu, kesedihanmu kepada Tuhan dalam doa. Dan ini yang Heman lakukan. Mazmur 88 ayat 11 dikatakan, dia nyindir, dia sarkas, dia sinis, ngenyek, saudara. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Saudara lihat bahasa Heman, ini bukan doa lembut, ini sinis, sarkas, seakan-akan Heman ngomong gini, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, aku mau memuji Tuhan, tapi gimana aku bersyukur dan memujimu kalau kau biarkan aku mati? Gak sopan ya saudara. Saudara gak sopan sama bosmu, udah dipecat. Tapi gini loh sama Tuhan. Bukankah engkau ingin dikenal karena kesetiaanmu? Tapi mana kesetiaanmu? Apa jawaban Tuhan habis ngomong gini? Tuhan tetap diam, tidak ada jawaban. Menengahi Tuhan. Dan Heman jadi marah. Kalau saudara dibilang ayat 15-16, mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripada aku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Heman mulai membaca seluruh hidupnya dari lensa kemarahan ini dan kegelapan ini. Dia seakan-akan berkata, dari dulu kamu memang gak pernah ada. Sejak kecil aku jadi incaran maut. Aku telah menanggung kengerian daripada aku putus asa. Dia gak bicara sopan kepada Allah. Dia tidak bicara dengan nada hormat atau religius. Sebagian orang bahkan mungkin berkata ini penghujatan, penistaan. Namun lucunya kenapa kok Mazmur ini ada di Alkitab. Dan itu luar biasa. Saudara Derek Kidner dalam komentari on Psalms dia berkata begini.
Kehadiran doa-doa seperti ini di Alkitab adalah bukti kesabaran Tuhan dan pengertian Allah. Dia paham bagaimana manusia berbicara ketika mereka putus asa. Yang menarik adalah Allah tidak menyensor doa-doa seperti ini. Dia tidak berkata kepada para penulis Alkitab, aku gak mau ada doa seperti ini, hapusen. Enggak. Allah membiarkan doa-doa seperti ini tetap ditulis untuk mengatakan apa? Seakan-akan Tuhan ingin memberikan statement kepada kita bahwa aku tetap Allah bagi orang seperti Heman yang marah bahkan ketika dia berbicara kasar kepadaku. Inilah kasih karunia. Amin, saudara. Saudara, apa arti kasih karunia bagi kita? Bahwa Allah tetap menjadi Allah kita, Tuhan kita meskipun kita gagal. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kita bukan karena kita mampu sopan kepada Dia, bukan karena kita mampu berdoa dan selalu berkata-kata yang indah. Tuhan tetap Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia meskipun kita tidak layak untuk dikasihi. Itu luar biasa. Amin, saudara. Kasih Tuhan bagi kita tidak diukur dari kemampuan kita jaga ekspresi iman kita yang sopan dan indah. Melainkan kasih karunia Tuhan tidak berhenti memeluk kita. Bahkan saat kita marah, berteriak, sedih, menangis di tengah kegelapan. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan jauh lebih sabar dibandingkan pemahaman kita akan kesabaran. Melalui doa Heman di tengah kegelapan, kita menemukan Allah yang tidak mudah tersinggung. Mazmur ini menunjukkan betapa sabarnya Allah terhadap manusia yang sedang hancur. Heman berteriak, memprotes, bahkan mungkin kemarahannya ada kata-kata yang gak pantas kepada Tuhan. Tetapi semua itu oleh Mazmur tetap disebut doa. Karena dia mengarahkannya kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan, tetapi dia mendekat kepada Tuhan. Saudara, ada banyak kesaksian yang kadang-kadang bukan menolong tetapi jadi batu sandungan. Bahkan ada ucapan-ucapan Kristen yang mungkin seringkali gak jujur. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Seakan-akan semuanya harus luar biasa. Seakan-akan semuanya harus mujizat. Itu belum tentu membebaskan, saudara. Kadang-kadang bisa jadi batu sandungan. Ada sebuah kesaksian, ada orang yang dibaptis di Gibeon Church dan mereka ikut APS, dibaptis dan mulai masuk dalam CG. Dia cerita sama saya bahwa dulu sebelumnya dia pernah diajak dalam persekutuan doa. Dan di dalam persekutuan doa itu biasanya yang disuruh kesaksian adalah orang-orang yang sudah mendapatkan terobosan, mujizat, pertolongan Tuhan. Jadi dia merasa minder. Kenapa? Karena tiap kali hidupnya banyak masalah. Nah, dia berkata, puji Tuhan Pak, di Gibeon ini khotbah-khotbahnya menunjukkan saya itu banyak kerapuhan, brokenness. Nah, saya pikir kalau saya join CG, saya akan disemangati dengan kesaksian-kesaksian yang penuh dengan terobosan seperti di persekutuan-persekutuan doa itu. Tapi puji Tuhan dia berkata, tetapi kok beda ya Pak ya. Yang di-sharekan di diskusi CG, ini bukan promosi CG, oke saudara. Bukan cerita terobosan Pak, bukan cerita kemenangan, tetapi cerita pergumulan. Banyak yang nangis cerita, tetapi yang luar biasa Pak. Di tengah-tengah penderitaan ibu ini, di tengah penderitaan bapak ini, di tengah tangisan Taci ini, dia bisa menemukan Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap hadir di dalam setiap kegelapan dan penderitaannya. Saudara, gereja yang berpusat pada Injil bukan gereja yang selalu menang dalam terobosan dan segala mujizat, tetapi memberi ruang bagi tangisan. Bukan hanya kemenangan, karena Tuhan pun melakukannya. Jadi saudara, bahkan doa yang penuh kemarahan pun tetap bisa menjadi doa iman. Seringkali kita berpikir bahwa doa itu harus indah, harus rapi, harus teratur. Namun doa yang sejati dari iman yang sejati tidak selalu manis. Kadang mentah, kadang berantakan, bahkan tangisan dan kemarahan. Dan Mazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata yang sopan, indah, dan manis, tetapi dia mendengar jeritan hati yang jujur.
Dan hari ini kalau saudara punya jeritan hati yang jujur, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah seperti Heman, jujur apa adanya tanpa naskah. Karena Tuhan tidak pernah tersinggung, Tuhan tidak pernah marah dengan kejujuran saudara. Tuhan justru menyambutnya. Nah, ada hal yang lebih dalam lagi. Bahwa ternyata kegelapan bukan cuman hanya alat menjadi kasih karunia Tuhan, tetapi alat Tuhan untuk memurnikan iman kita dan hati kita. Kadang kegelapan bukan hanya tempat kita berteriak, tapi tempat Tuhan menyingkapkan motivasi hati kita. Kenapa kamu percaya aku? Kenapa kamu melayani aku? Kenapa kita tetap berdoa? Ini menjadi momen di mana iman kita dimurnikan, saudara-saudara. Tuhan mengizinkan kita kehilangan segala hal yang biasa memberikan kita rasa aman, dan kita masuk di dalam kegelapan untuk memurnikan motivasi hati kita. Saudara, para pakar Alkitab, para biblical scholar sering menghubungkan Mazmur 88 dengan kitab Ayub, saudara. Heman dibilang miniature of Job, mini Ayub, atau the Psalmic version of Job. Jadi versi Mazmur dari Ayub, saudara. Nah, kalau saudara baca Ayub, di pasal pertama itu ada argumentasi antara iblis dengan Allah. Saudara perlu sadar ini, bahwa ada percakapan antara iblis dengan Allah, dan iblis berkata di pasal 1 ayat 9 di kitab Ayub. Dia bilang begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Maksudnya begini, saudara. Iblis menantang Tuhan. Dia berkata, orang-orang percaya itu gak sungguh-sungguh percaya kamu. Mereka hanya melayanimu karena melayanimu dan percaya kamu itu menguntungkan mereka. Karena engkau menjawab doa mereka, engkau memberkati mereka, memberikan berkat, damai. Ya tentu saja mereka menyembahmu. Coba kamu stop itu semua. Mereka belum tentu menyembahmu. Mereka akan mengutukmu. Wah, saudara tahu? Iblis itu tahu loh hati kita. Dan bukankah ini menjadi momen refleksi bagi kita, saudara? Saudara, mari sama-sama reflektif. Apakah kita melayani Tuhan demi Tuhan atau demi diri kita sendiri? Dan itu tuduhan terbesar iblis bagi kita semua. Iblis mau ngomong sama kita bahwa manusia pada dasarnya egois. Bahkan saat mereka kelihatannya melayani Tuhan, mereka sebenarnya melayani diri mereka sendiri. Dan memang itu kenyataannya, betul saudara ya? Kita sering berdoa, kita sering melayani, kita sering memberi. Bukan karena Tuhan itu indah, tapi karena kita ingin sesuatu dari Tuhan. Kita ingin mendapatkan rasa aman, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, Mazmur 88 ini menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi di dalam hati Heman. Perhatikan saudara, Heman tetap berdoa dan datang kepada Allah dalam kemarahannya, dalam keputusasaannya, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun Heman meledak dalam kemarahan, dalam keluhan, bahkan sinis, sarkas, tetapi semua kata-kata Heman itu ditujukan dalam doa kepada Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa waktu kegelapan adalah sahabatku yang paling karib. Dia mengatakan hal itu kepada Tuhan. Artinya Heman tetap bersama Tuhan meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat kitab-kitab lain tidak pernah dikatakan Heman murtad. Heman tetap setia dalam panggilannya dan pelayanannya, bahkan menjadi pemimpin pujian sampai akhir hayatnya. Pemazmur Lewi di rumah Tuhan. Artinya apa? Saya bisa simpulkan bahwa Heman melayani Tuhan bukan karena manfaat, tetapi karena siapa Tuhan. Inilah bentuk iman kepercayaan yang tertinggi. Saudara, ketika kita ada di dalam masa gelap dan tidak mendapatkan apapun dari doa, apakah saudara masih tetap berdoa? Apakah saudara masih tetap bisa berkata, aku gak ngerti engkau Tuhan. Aku mungkin kecewa, marah, tetapi aku gak akan lari ke siapapun. Aku akan tetap percaya kepadamu. Aku akan tetap berdoa. Bukan karena engkau menolongku, tapi karena engkau adalah Tuhanku. Engkau Tuhan dan aku bukan. You are God and I am not. Itulah titik di mana hati saudara dimurnikan. Di sanalah terbentuk karakter yang sejati. Saudara, ketika tekanan datang dan kita memilih untuk tetap bersama dengan Tuhan, itu seperti tekanan alam yang mengubah batu bara menjadi berlian.
Tekanan kehidupan itu membentuk karakter kita, membentuk hati kita menjadi sesuatu yang indah. Kegelapan yang saudara jalani bisa menjadi alat kasih karunia Tuhan untuk membuat iman saudara menjadi tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Ketika kegelapan itu akhirnya mereda, pasti akan mereda. Saudara akan menunjukkan bahwa hatimu berubah. Saudara bisa lebih tabah, lebih tenang, lebih rest, lebih sabar, lebih berani. Hanya waktu saudara lewat kegelapan, disitulah hatimu, imanmu dimurnikan menjadi iman yang tak tergoyahkan. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab seperti gini, Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ayat 13 ayat 15, sekalipun Tuhan membunuh aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Kalau saudara masih ingat cerita Sadrah, Mesak, dan Abednego yang diancam oleh Raja Nebukadnezar, kalau kamu gak menyembah aku lemparkan kamu di lautan api. Dia berkata, aku tahu Tuhan bisa menolong aku, tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap menyembah Dia. Wah, inilah iman yang bertahan bukan karena imbalan, tapi karena percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melewati musim yang saya gak pernah bayangkan, saudara. Seakan-akan mengalami kegelapan, saya disalah mengerti, dituduh, bahkan dikhianati. Saya coba negur, malah dianggap menyerang, malah dianggap antagonis. Saya mencoba memperbaiki, justru seakan-akan dilabelin. Saya marah. Saya berdoa, tapi doa saya seakan-akan gak ada hangatnya. Seperti terbentur tembok. Tidak ada jawaban, tidak ada kehadiran. Hati saya hambar. Tapi di titik itu saya mulai sadar, sebenarnya Tuhan sedang menyingkapkan motivasi hati saya. Apakah saya ingin melayani karena hasil? Apakah saya ingin melayani supaya dianggap hebat, pengakuan, dan rasa aman? Atau saya melayani Tuhan karena saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatu itu dilucuti, disitulah saya mulai belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, tetapi Dia sedang memurnikan saya. Dia sedang mengajarkan saya untuk tetap berkata, Tuhan, Kau tetap Tuhan, meskipun aku gak ngerti kenapa aku harus ngalami ini. Dan disitulah saya bisa merasakan kedalaman kasih karunia-Nya. I can rest in His grace. Bukan karena keadaan membaik, tapi karena iman yang sedang dimurnikan. Saudara, di zaman ketika banyak orang berpikir orang beriman itu berarti hidup nyaman, Alkitab tidak menjanjikan bahwa iman kepada Tuhan akan selalu menghindarkan kita dari penderitaan. Tapi apa yang Alkitab katakan? Iman yang benar justru memampukan kita untuk tetap bertahan dan tidak tergoyahkan di tengah penderitaan. Mazmur 88 memperlihatkan sisi lain dari iman. Iman sejati tumbuh bukan dari terang, tapi justru di dalam kegelapan. Nah, mungkin saudara berkata, itu kan perjanjian lama, pastor. Perjanjian baru loh, enggak kayak gitu. Saudara coba ya, saya bawa perjanjian baru ya saudara ya. Saya tahu pikiran saudara, makanya saya siapkan ini. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38 ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayo baca sama-sama pelan-pelan ya saudara. 1, 2, 3. Karena apa? Percaya penuh, ada juga orang-orang yang tetap bertahan saat apa? Keyakinan mereka diuji, walaupun mereka dihina dan dipukuli habis-habisan, atau dilemparkan ke penjara serta diikat rantai besi. Stop dulu sampai di situ. Itu kegelapan gak? Saya mau tanya, gelap gak itu? Gelap. Jadi lihat ya saudara ya, ini terjadi karena percaya penuh. Loh, orang percaya penuh mestinya dilepaskan dong. Oh enggak. Lihat ini. Ayat 37 sampai 38. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada orang-orang yang karena apa? Percaya dilempari batu sampai apa? Mati. Digergaji tubuhnya sampai terbelah dua. Ayo terus baca ya. Dan ada yang terus di antara mereka ada yang sehingga tidak memiliki tempat tinggal dan hanya mempunyai satu-satunya pakaian yang menempel di badan. Itu pun dari kulit domba atau mereka kekurangan apa?
makanan, dibuat apa? Menderita, dicobai dan terus disiksa sehingga mereka hidup mengembara saja, entah di padang belantara atau dan terpaksa tinggal di dalam gua-gua atau lubang-lubang di bawah tanah. Dunia ini bukan tempat yang waduh. Saudara, iman bukanlah sarana untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, melainkan untuk mampu terus berpegang teguh kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak mendapatkan apapun selain Tuhan, selain dirinya Tuhan. Amin, saudara. Aminnya berat ya. Tapi ini luar biasa loh, saudara. Coba ya, teruskan. Ayat 39 sampai 40 ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang mereka menjadi, karena apa? Sudah terbukti bahwa mereka percaya penuh kepada Allah, biarpun mereka mati sebelum menerima apa yang sudah Allah janjikan. Oh, rupanya mereka gak nerima loh. Mereka gak terima apa yang Allah janjikan, tapi tetap percaya penuh kepada Allah. Ada ya ayat kayak gini ya? Ada, saudara. Ayat 40. Jadi jangan marah kalau saudara berdoa sama Tuhan, sudah puasa Daniel, puasa Esther, semua puasa saudara jalani, tetap gak kejadian yang saudara minta. Terus ayat 40 ya. Ya kita berdoa bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan tetap baik karena Dia tahu yang lebih baik daripada kita. Ayat 40. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Rencana Allah bukan untuk mereka saja, tetapi itulah sebabnya apa? Allah menetapkan agar mereka menunggu kita kelak sesudah keyakinan kita selesai diuji dan disempurnakan, barulah semuanya, yakni mereka dan kita bersama-sama menerima berkat luar biasa yang sudah disediakan. Saudara akan terima enggak? Terima. Cuma waktunya belum tentu sesuai dengan agenda kita. Terima. Katakan pada kanan kirimu, terima, pastilah terima. Cuma belum tentu sekarang gitu loh, saudara, ya kan ya. Jadi Heman berseru setiap hari dalam gelap. Pahlawan iman di kitab Ibrani berjalan tanpa menerima janji, tapi mereka tetap percaya penuh, tetap beriman. Ini menunjukkan bahwa iman sejati bukanlah iman yang membuat kita menang di dunia, tapi yang membuat kita tetap berdoa bahkan saat dunia meremukkan kita. Tetap saudara berdoa. Dan saudara, puji Tuhan, kisah iman ini tidak berhenti di penderitaan. Kegelapan ini gak berhenti di sini. Karena Allah tidak hanya memakai kegelapan untuk membentuk kita, memurnikan kita, menunjukkan kasih karunia, tetapi Tuhan juga menebus kegelapan. Disinilah masuk poin yang keempat. Kegelapan bisa ditebus dan diterangi oleh Injil. Nah saudara, tadi kita sudah belajar siapa Heman itu. 1 Tawarikh 6 menunjukkan Heman adalah pemimpin paduan suara Lewi. Dia adalah seorang seniman, penulis mazmur, hamba Tuhan, pemimpin penyembahan. Dari kelompok Hemanlah lahir beberapa mazmur terbesar. Mazmur 42 sampai Mazmur 49, Mazmur 84 sampai 88. Artinya dari kegelapan lahirlah keindahan, karya puisi rohani terbesar dalam sejarah. Mungkin saat itu Heman sedang menganggap kegelapan dan keputusasaan dalam hidupnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ternyata itulah awal dari pelayanan yang melampaui hidupnya. Bayangkan Heman gak tahu bahwa ribuan tahun kemudian puisinya di Mazmur 88 dipelajari di Gibeon Church di Surabaya, saudara. Gereja-gereja mengeksposisi Mazmur 88. Ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia membahas puisi ini dan dikuatkan melalui Mazmur 88. Ada banyak orang yang mungkin mau bunuh diri tapi gak jadi gara-gara baca Mazmur 88. Kegelapan yang Heman pikir itu mutlak ternyata hanya sementara. Yang dia pikir tidak ada gunanya justru menjadi alat anugerah bagi banyak orang, bagi saudara dan saya yang menyelidiki Mazmur 88 hari ini. Kegelapan yang kita alami pun seringkali tampak mutlak, padahal tidak. Saudara tahu kegelapan yang saudara alami itu hanyalah subjektif. Hanya kelihatan nyata di perasaan.
tetapi tidak mutlak, tidak absolut di kenyataan. Kenapa? Karena kegelapan yang kita alami itu sementara. Kenapa kok bisa kegelapan itu sementara? Jika Heman mengalami kegelapan dalam hidupnya, ada seseorang yang menjalani kegelapan mutlak di atas semua kegelapan yang ada. Di Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu orang itu adalah Yesus Kristus. Disalib, Yesus Kristus sang anak Allah mengalami semua yang Heman takutkan. Heman takut ditolak. Heman takut tenggelam dalam kegelapan selamanya. Heman takut dihantam murka Allah. Heman merasa ditinggalkan sendirian, padahal tidak. Heman takut menghadapi kematian dan kubur. Tapi disalib, Yesus mengalami penolakan mutlak disalib. Yesus benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Yesus benar-benar dihantam oleh murka Allah. Dia ditinggalkan sendirian, makanya dia berteriak seperti itu. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus menghadapi maut. Kalau tadi dikatakan, kenapa kau tinggalkan aku di liang kubur? Yesus masuk ke liang kubur, bahkan masuk ke dalam jurang maut yang paling dalam. Semua yang Heman takutkan, penolakan, murka, kegelapan, kematian, dialami oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus Kristus disalib. Dia masuk ke lubang yang paling dalam, supaya saudara dan saya bisa keluar ke terang yang paling indah. Disalib Yesus Kristus mengalami semua yang Heman takutkan, supaya saudara dan saya menerima semua yang hanya Heman rindukan. Apa itu? Kasih, penerimaan, pengampunan, dan terang. Kegelapan mutlak yang Yesus jalani membuat kegelapan yang kita alami hanyalah sementara, bukan selamanya. Semua yang Heman takutkan, Yesus sudah tanggung. Semua yang Heman tidak dapatkan, saudara dan saya terima. Disalib, kegelapan tidak menang, namun kasih karunia yang menang. Itulah kabar baik Injil. Saudara, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia melihat kegelapan itu mendatangi dia. Dia nggak lari. Dia berkata, kalau bisa Tuhan, cawan ini lewat. Tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Dia berjalan menuju salib. Dengan berani dia menghadapinya buat saudara. Karena dia tahu, kalau bukan dia yang menghadapi, kita yang hadapi. Dia yang hadapi karena dia tidak mau meninggalkanmu, meninggalkanku sendirian. Ada satu ayat petunjuk kepada Injil di Mazmur 88. Kata-kata sinis Heman menjadi nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Jawabannya ya. Pertanyaan sinis itu merupakan nubuat kebangkitan. Yesus mati, tetapi kebangkitannya menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan menunjukkan keajaibannya bagi orang mati melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Satu hari yang mati akan bangkit. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi air mata. Melalui karya salib Kristus, ayat ini menubuatkan bahwa satu hari Tuhan akan melakukan keajaiban bagi orang-orang mati. Saudara, saya jadi teringat terhadap apa yang dikatakan Tim Keller terakhir podcastnya sebelum dia dipanggil Tuhan.
Pada waktu dia diinterview di dalam podcast itu, Tim Keller tahu hidupnya nggak lama. Waktu ditanya dalam sebuah interview tentang kanker pankreasnya, ditanya, bagaimana kamu menghadapi kanker pankreas yang quote unquote akan membunuhmu, membuat kamu mati? Dia jawab, dia tahu hidupnya nggak lama. Dia berkata, if we believe on the cross, if we believe on the death and the resurrection of Jesus Christ is real, then at the end, everything is gonna be all right. Everything is going to be restored. Kalau kita percaya bahwa salib, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu nyata, pada akhirnya segala sesuatu akan menjadi baik dan pulih. Terus dia meneruskan, bukan berarti kita nggak sedih. Kami menangis, kami bergumul. Bahkan tadi malam saya dan istri menangis bersama-sama dalam waktu yang lama. Jadi masih ada sedih itu. Tapi saya tahu sedih itu campur sukacita dan pengharapan. Karena satu hari semua itu akan disembuhkan. Semua akan dipulihkan. Kita semua pasti akan sembuh dan tidak sakit lagi. Saya mau bertanya kepada saudara sebuah pertanyaan untuk mengakhiri khotbah ini. Jika Yesus tidak meninggalkanmu di kelamnya Taman Getsemani dan di dalam gelapnya salib, bagaimana mungkin dia meninggalkan saudara dalam kegelapanmu saat ini? Kalau engkau ada di dalam kegelapan hari ini dan merasa Allah tidak ada, itu hanya perasaanmu. Kebenarannya adalah dia tetap bersama dengan saudara. Yesus adalah Tuhan, Immanuel. Dia bersama dengan kita. Reflektifnya saudara, apakah saudara berdoa kepada Tuhan karena saudara mengasihi Dia, atau hanya karena ingin sesuatu dari Dia? Bagaimana saudara tetap beriman kalau doamu gak dijawab dan langit serta kehidupan terasa gelap seperti dalam Mazmur 88? Apakah saudara tetap berdoa? Apakah saudara berani mempercayai bahwa di balik kegelapan Tuhan sedang membentuk saudara menjadi seseorang yang lebih indah, hatimu lebih murni? Dia tidak menghukum saudara, tapi dia sebenarnya mengasihi saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Me, saya akan membacakan implikasi Injil. Saudara diberkati hari ini, amin. Orang berinjil sadar bahwa doa yang tidak dijawab bukanlah tanda dia ditolak, tetapi undangan untuk mengenal Allah yang lebih dalam daripada hanya jawaban doanya. Orang berinjil tahu bahwa kadang Tuhan tampak diam, tapi justru di dalam diamnya Tuhan, kasih-Nya sedang bekerja paling dalam. Orang berinjil paham bahwa kegelapan bukan berarti hukuman, namun justru menjadi ruang di mana Tuhan mengukir kekuatan yang baru dalam dirinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin.